gitu loh. Ya pasti. Cuman gue nggak pahamnya tadi kan lu mengatakan bahwa kalau kita bicara kronologi pasti ada dua sisi. Kalau dari kronologi lo, gue mengatakan bahwa lu nggak salah sebenarnya dari kronologi lo. Tapi di sini lu minta maaf karena adab, karena dia orang tua, harusnya lu nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Jadi salah dong. Jadi salah. Gue salah. Yes. Gue harus bilang gue salah, dan memang gue salah. Dan sangat menyenangkannya ketika ketemu sama orangnya ya. Tadi ketemu sama orangnya. Orang yang baik banget. Ya, orang yang baik banget. Di situ apa ya? Ketika masuk pun juga lihat sini ada keluarganya, pas lihat dia langsung samperin dan minta maaf. Maaf kalau misalkan sampai kayak begini ya, Mas Baim, maaf banget. Dan kita sama-sama nunduk, saya minta maaf. Jadi di situ kelihatan dia orang yang sangat baik banget sih. Dia baik banget. Habis itu juga malah kita ya nggak direncanakan, malah semuanya kayak suasananya berubah banget ya, seperti nggak kejadian apa-apa. Habis itu pas ke atas pun, kita akhirnya ke atas ya, saya cuman mau bilang sama dia juga ketika ketemu, saya nggak mau ada wartawan. Saya bilang walaupun ketika ada wartawan yang menang saya, kenapa? Ya saya minta maaf, dan di kamera bagus banget. Saya datang ke rumahnya, cuman esensi saya nggak mau seperti itu. Saya bilang saya maunya benar-benar minta maaf, ketemu, dan selesaikan baik-baik. Saya pun nggak pakai kamera. Saya bilang nggak semuanya seperti itu kok. Saya bilang akhirnya udah, pas sudah nggak ada siapa-siapa, keluarga aja. Saya bawa keluarga juga, saya makan itu ada kakak saya ya. Habis itu pas ke atas itu dia cerita semuanya tuh, dia cerita, dan memang dia baik ya, dan dia minta maaf beberapa ya. Salah satunya, maaf ya kalau kakak saya itu kemarin ngomongnya ini. Anaknya. Jadi anaknya itu ada namanya, saya masih ingat ya, Dita, Dodi, Dedi. Nah si Kang Dodi mungkin ya bilang, kalau misalkan wartawan kan sebenarnya juga suka mancing ya. Kita tahu lah ya. Jadi saya ketika cerita dia, mungkin pas tayangan kok jadi gini sih untuk ini. Akhirnya diminta maaf ya kalau anak saya begitu, ini oh nggak apa-apa. Saya bilang. Versi kedua, dia minta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kok di situ ada 3 orang, kata dia. Dan saya juga tidak mau kok. Ya gue percaya ya, kalau lu ngasih ke orang tua tuh baliknya berkali-kali lipat. Betul bang. Bener. Kenapa punya kepercayaan kayak begitu? Oh, gue pernah bangkrut, Tim. Hah? Gue pernah bangkrut, Tim. Boleh tahu tahun berapa? Bokap gue tuh meninggal tahun 2007. Oke. Jadi, loh, Kang Deddy udah. Udah. Tapi gue bikin perusahaan yang di luar entertain. Ya gue bikin restoran, gue bikin ini, gue bikin itu, pakai uang gue semua tuh. Habis bangkrut. 2007. Nah, bokap gue pada saat itu nggak tahu kalau gue nggak punya duit. Bangkrut dengan ada utang apa bangkrut aja? Tidak ada utang, tapi habis. Habis. Itu tuh di tabungan paling tinggal berapa juta dah. Gitu. Bokap gue nggak tahu. Jadi orang tua gue nggak tahu. Bokap gue meninggal tuh nggak tahu. Kalau gue nggak punya duit. Dan gue bilang sama semua saudara-saudara gue, karena ya saudara-saudara gue juga biasa aja gitu kan. Gue bilang sama saudara-saudara gue, udah nggak usah pikirin, pokoknya semua gue nanggung. Dari pemakaman, biar rumah sakit, semua gue nanggung. Dari mana gue nggak tahu bro. Nanggungnya dari mana nih duit gue? Oh iya, terus? Jadi minjem juga nggak mau gue sama orang. Jadi pada saat itu yang gue lakukan adalah mobil gue jual. Tanpa ketahuan orang? Tanpa orang tahu. Ini gue baru cerita di sini sama lu. Masa? Beneran. Gue nggak pernah cerita ini. Terus? Mobil gue jual. Jadi waktu itu ada 2 mobil lah. Gue jual 1 udah nih. Terus itu buat biaya bokap rumah sakit. Dia nggak tahu kan gue nggak ada duit kan. Taunya dia gue punya duit banyak karena wah ada perusahaan ini ada isi. Padahal hancur semua tuh. Akhirnya sampai meninggal. Begitu meninggal gue
beli peti, beli apa. Nah, untuk beli peti dan sebagainya itu bisa bayarnya nanti kan. Jadi maksudnya di rumah sakit kan bayarnya nanti setelah selesai semuanya baru dibayar gitu kan. Itu gua sudah niat untuk jual mobil gue yang terakhir. Jadi beneran gak ada mobil. Jual habis itu nggak? Nah, di sini keajaibannya bro. Di sini keajaibannya. Jadi ketika gue terakhir kali mau jual tuh mobil, dan gue nggak ganggu semua saudara-saudara gue nggak minta sama saudara-saudara gue, bahkan gue bilang bahwa udah lu nggak usah ngurus, gue semua yang nanggung. Karena gue sayang banget sama bokap gue. Jadi biarin lah, udah jual mobil udah habis. Pokoknya bokap gue nggak perlu tahu, nyokap gue nggak perlu tahu. Gue temenin dia kan ada tempat semayam lah gitulah berhari-hari. Begitu terakhir gue tuh besok harus ditagih, gue mau jual nih mobil, udah sama dealer. Tiba-tiba partner bisnis gue yang kemarin hancur berantakan kita udah